Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib. Masih melanjutkan bab rohan, bab hukum-hukum gadai. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Walau idda'a, jika mengaku, jika mengklaim siapa murtahin talafahu, akan rusaknya marhun, atas rusaknya barang yang digadaikan, lam yadkur, dan tidak menyebutkan siapa murtahin sababan akan sebab, litalafihi, karena rusaknya marhun, rusaknya barang yang digadaikan, suddiqo, niscaya dibenarkan apa pengakuan biyaminihi, dengan sumpahnya murtahin. Jadi seandainya murtahin mengaku bahwa barangnya rusak, ini pengaduan kepada hakim, murtahin mengaku barangnya rusak, dan murtahin ini, orang yang menerima gade ini, tidak menyebutkan sebab rusaknya, maka ia dibenarkan dengan sumpahnya. Jadi syaratnya barang tersebut rusak, dia tidak menyebutkan, tidak tahu karena apa, dan dia juga bersumpah. Nah, ini dia dibenarkan, artinya dia menang di dalam pengaduan terhadap hakim tersebut. Fa in dzakaro, apabila menyebutkan siapa murtahin sababan akan sebab, zohiron yang jelas atau yang tampak, lam yukbal, niscaya tidak diterima, maka tidak diterima illa bibayinatin, kecuali dengan saksi. Seandainya murtahin atau orang yang menerima gadai ini menyebutkan sebab-sebabnya, sebab yang jelas, misalkan gadai motornya kebakar, dia menyebutkan rusaknya karena kebakar, dan ada saksi, maka si murtahin ini menjadi menang di depan hakim. Nah, seperti itu. Karena urusan gadai ini urusan menyangkut ganti rugi, apakah dia mengganti atau tidak, makanya dibawa di depan hakim. Walau idda'a, jika mengaku al-murtahinu, siapa orang yang menerima gadai, roddal marhuni, akan mengembalikan barang yang digadai, ala rohin, atas orang yang menerima, atas orang yang menggadaikan, lam yukbal, niscaya tidak diterima, atau maka tidak diterima apa pengakuan, illa bibainatin, kecuali dengan saksi. Jadi tidak diterima akan orang yang mengaku, maksudnya akan orang yang mengaku, illa bibainatin, kecuali dengan saksi. Jadi seandainya murtahin ini, orang yang menerima gadai ini, mengaku bahwa, mengklaim bahwa dia telah mengembalikan barang gadaian, maka tidak akan diterima kecuali dengan dia membawakan saksi. Nah, itu dia. Wa idza qabado, apabila menerima, al-murtahinu, siapa orang yang menerima gadai, ba'dul haqi, akan sebagian hak, alladhi, yaitu hak, ala rohin, atas orang yang menggadaikan, lam yakhruj, niscaya tidak keluar, ay lam yanfaka, maksudnya tidak lepas, syai'un, apa sesuatu, minar rohni, dari gadai, hatta sampai yuqdo, atau sampai yaqtadiya, sampai menunaikan siapa rohin, jami'ahu, akan seluruhnya marhun, atau seluruhnya hak, maksudnya seluruhnya hak, alladhi, yaitu hak, ala rohin, atas orang yang menggadaikan. Jadi keterangan ini menjelaskan bahwa apabila si murtahin itu menerima, orang yang menerima gadai itu menerima sebagian hak, artinya dia meminjamkan uang kepada si rohin, dan dia murtahin menerima barang dari si rohin, artinya si A dan si B ini punya sangkut paut tentang gadai. Si A yang meminjamkan uang, si B yang menerima uang, dan si A menerima gadai, tentunya menerima gadai. Nah,
ketika, ketika salah satunya atau yang me yang meminjamkan uang telah memulangkan, telah mengembalikan uang sebagiannya saja, misalkan minjamnya 3 juta dikembalikan hanya 2 juta, maka tidak boleh atau tidak dikembalikan atau tidak dipulangkan barang gadaian itu selama dia melunasi semuanya. Nah, begitu. Nah, lam yakhruj, niscaya tidak keluar. Lam yanfaq maksudnya lam yanfaqa, tidak lepas. Syai'un, sesuatu, tidak keluar benda itu, barang yang gadaian itu, sesuatu atau sedikit pun dari gadaian, dari gadai sampai menunaikan siapa rohin jami'ahu akan seluruhnya hak dari orang yang menerima, dari orang yang menggadaikan, dari orang yang minjam uang, dari orang yang mempunyai barang. Ar-rohin itu orang yang menggadaikan maksudnya.